Makanya kenapa suatu komunitas itu pecah dan semua ajarannya adalah tentang motivasi, nggak beda kayak apa tuh, semua yang diberitakan orang yang bukan kenal Tuhan pun bisa memberitakan itu. Bisa memberitakan itu. Kenapa? Karena daging itu ada sentimen, ada penghakiman, penilaian dari diri sendiri dan ukuran diri sendiri. Makanya dalam suatu komunitas, kalau tempat itu tidak ada Roh Kudus dan tidak dipenuhi, pemimpin-pemimpin dan jemaatnya tidak dipenuhi, maka tempat itu pecah. Tidak ada kesatuan, cuman ada gosip segala macam. Tapi waktu tempat itu dipenuhi Holy Spirit, apa yang tidak benar Tuhan akan perbaiki. Tapi harus dengan rela hati menerima bahwa apa yang selama ini dijalani itu salah dan harus mau obey dengan Roh Kudus. Contoh yang terjadi di host worship kemarin, satu bilang harusnya bukan lagu itu yang dinyanyi, tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus atau enggak itu bergantung diri kita. Kamu bisa mengikuti Holy Spirit enggak? Waktu kamu bisa ikutin Holy Spirit, kepenuhan itu bukan bergantung dari MC, bukan dari MC, tapi dari roh jiwa tubuh kita itu mau nggak ngikutin Roh Kudus tuh bergerak kemana. Kalau engkau setia dan mau melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya itu syarat satu, obey. Obey itu membuat waktu Tuhan ngomong apa kita kerjain, ketaatan. Contoh suruh baca Alkitab, kita baca Alkitab, suruh lakukan ini. Itu akan membuat kita itu peka sama Tuhan. Dia akan peka sama Tuhan. Nah, jadi kenapa yang satu mengalami pribadi Roh Kudus, yang satu salah masuk dimensi? Kenapa? Karena ada pemberontakan, ketidaktaatan. Jadi apa tuh? Ada motivasi yang tersembunyi, ada yang mau dilakukan di tempat itu tapi bukan dengan cara Tuhan. Jadi mengalirlah dengan Roh Kudus, karena tanpa mengalir dengan Roh Kudus, semua yang kau lakukan itu adalah berasal dari si jahat. Bagaimana mungkin kamu bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana mungkin kamu bisa mengalir dengan Roh Kudus kalau Roh Kudus sudah memenuhi kamu? Terus bagaimana mungkin kamu bisa menjadi penyembah yang benar, melakukan yang benar, memperkatakan apa yang Roh Kudus mau kalau kamu tidak dipenuhi Roh Kudus? Karena penyembah benar, house worship adalah rumah penyembahan. Penyembahan itu hanya akan bisa terjadi, yang bisa menyembah siapa? Yang suka menyembah siapa? Roh Kudus. Kita manusia suka menyembah enggak? Kita suka main, kita suka pokoknya tuh yang menyenangkan diri kita sendiri. Semua yang berasal dari si jahat. Jadi yang suka menyembah siapa? Roh Kudus. Jadi hanya pada saat engkau dipenuhi, engkau menjadi penyembah. Hidupmu, roh jiwa tubuhmu adalah house worship, rumah penyembahannya Tuhan. Siapa yang menyembah? Tuhan dalammu. Jadi penyembah benar itu hanya bisa waktu engkau dipenuhi Holy Spirit. Kenapa benar? Yohanes bilang Tuhan mencari penyembah yang benar. Kebenaran itu siapa? Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Waktu dia memenuhimu, di dalammu adalah 100% kebenaran. Dan pada saat engkau menyembah, itulah pribadi Holy Spirit yang menyembah dalam mulutmu. Maka yang lahir penyembahan itu adalah penyembah yang lahir dari roh dan roh kebenaran pribadi Holy Spirit sendiri. Nangkep ya? Jadi selama kamu tidak dipenuhi, bibirmu itu najis. Yang kamu lakukan hanya untuk dirimu, untuk terkenal, populer, lip service, dan hanya untuk menyenangkan orang. Dan tanpa dipenuhi Roh Kudus, yang keluar dari mulutmu ada kenajisan. Dan itu membuat Tuhan marah, murka, tidak menyukakan hati Tuhan. Nangkep?